Halo semua, kembali lagi bersama saya Nesmonika Kristi Kapitan dengan NIM 632000712. Seperti biasa, ini adalah video tugas saya di mata kuliah Manajemen Keuangan dari yang terhormat Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah Manajemen Keuangan ini. Oke, di video kali ini saya akan membawa materi tentang manajemen kas. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi kas, aliran kas, tujuan dari kas, dan masih banyak lagi. Oke, di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang definisi kas. Apa yang kita tahu tentang kas? Kas itu merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial dalam suatu perusahaan. Nah, kas juga merupakan aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional, yang dimana kas juga merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan entitas dalam suatu perusahaan. Nah, adapun aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan meliputi aliran kas masuk atau kas inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Nah, aliran kas ada yang kontinu dan juga ada yang tidak kontinu. Aliran kas kontinu misalnya hasil penjualan hasil penjualan produk secara tunai dan atau penerimaan piutang. Nah, itu untuk aliran kas kontinunya. Nah, untuk aliran kas tidak kontinunya atau aliran kas masuk intermiten, seperti penjualan saham penerimaan kredit dari bank dan penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Nah, adapun fungsi dari manajemen kas, inti dari pembahasan materi kita hari ini adalah manajemen kas. Nah, manajemen kas ini didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan, yang dimana dalam pemakaian kas dan harus adanya pengawasan terhadap posisi kas dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, tujuan manajemen kas meliputi dua hal. Yang pertama yaitu likuiditas dan yang kedua yaitu earning. Nah, apa itu likuiditas? Likuiditas itu merupakan keterlibatan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang, yang dimana secara menjaga likuiditas dan jumlah kas yang berusaha ada dalam suatu perusahaan. Nah, earning yang kedua yaitu earning. Apa itu earning management? Earning management itu merupakan suatu sikap atau keputusan manajer perusahaan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perusahaan tentang bagaimana pengeluarannya, pemasukannya dalam suatu perusahaan tersebut, karena manajer keuangan paling tahu dan paling mengenali seberapa banyak kas uang yang sudah keluar dan seberapa banyak uang yang sudah masuk. Jadi itu tugas dari seorang manajer keuangan, yang dimana dia berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tingkat laba pada laporan suatu perusahaan, yang dimana tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapat keuntungan. Jadi pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran, sehingga di situ adanya keuntungan dalam perusahaan tersebut. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, maka di situ akan terjadi kerugian. Nah, di situ maka dari itu manajer keuangan harus lebih detail, harus lebih aktif dalam dalam mengelola keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadinya kerugian. Nah, di sini ada pun yang dinamakan safety level of cash balance. Apa itu safety level
level of cash balance. Nah, itu adalah saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Nah, safety left ini balance sebaiknya diterapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak itu adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Adapun rumus dari safety level of cash balance ini, rumusnya yaitu jumlah hari yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Rumusnya yaitu jumlah hari yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya seperti ini. Safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Selama 7 hari ya. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi safety level of cash balance ini yaitu 7 kali 600.000 tadi sama dengan 4.200.000. Didapatlah hasilnya. Contoh yang kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut 750.000, 800.000, dan juga 850.000. Rata-rata pengeluaran kasnya yaitu 800.000. Bagaimana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak Jaya adalah 5 hari. Maka safety level cash of balance pada periode puncak perusahaan Jaya adalah 5 dikalikan dengan 800.000. Hasilnya yaitu 4 juta. Adapun yang dinamakan dengan model Baumol. Model Baumol ini yaitu total biaya produksi transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal yang terdiri dari 2 item. Yang pertama yaitu biaya simpan dan yang kedua yaitu biaya transaksi. Jadi biaya totalnya itu sama dengan biaya simpan ditambah dengan biaya transaksi. Rumusnya seperti ini. TC sama dengan CC per 2 dikali I ditambah T per C dikali B. Nah, C-nya sama dengan dalam kurung 2 kali B dikali T dan dibagi I. Nah, itu rumusnya. Dikali 1 per 2. Mengapa 1 per 2? Karena dikuadratkan, difaktorkan ya. Keterangan C itu adalah saldo kas optimal yang akan kita cari. Sedangkan I-nya itu tingkat bunga. Dan T-nya itu total kebutuhan kas dalam satu periode dalam perusahaan tersebut. Sedangkan B-nya yaitu biaya order kas. Misalkan seperti ini. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan 20 juta. Nah, perusahaan memperoleh kas dengan modal dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas yaitu 10.000. Biaya transaksinya 10.000. Sedangkan tingkat bunganya 18%. 18% per tahun atau 1,5% ya. Itu per bulan. 1,5%-nya per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C-nya yaitu 2 kali 10.000 tadi, perolehan kasnya yang 10.000 dikalikan dengan 20 juta kebutuhan kasnya selama sebulan tersebut. Yang pertama 20 juta dibagi dengan 0,015 atau 1,5% dan difaktorkan 1 per 2. Saldo kas yang optimal yaitu 5.163.978 rupiah. Nah, dalam periode 1 bulan perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta. 20 juta per 5 dan 63 juta yang sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali ya. Nah, TC-nya yaitu 5.163.978 rupiah dibagi dengan 2.
dikalikan dengan 0,015 ditambah dengan 20 juta dibagi dengan 5.163.978 dikalikan dengan 10.000. Nah, TC-nya yaitu 38.730 ditambah dengan 38.730, maka didapat hasilnya 77.460.000 rupiah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.